Duduk nih bang. Nah ini komandannya, komandan panitia dari press tour. Jadi kenapa kita nunggu lama? Penumpangnya udah ada, supirnya ngilang. Baru datang. Entah berantah dari mana. Kacau. Supirnya baru datang tuh. Pak. Masuk Cak. Hangat betul nih mobil. Om, siapa Om? Agor Dari media apa Om? Kota Sangka. Benar ya. Ada guys. Kita makan dulu. Makan dulu guys. Iya. Makan ikan guys. Nah, yang lapar nih. Kalau air mah aku bantu lu. Ikan apa nih? Ini sop ikan paling oke nih, paling apa nih istilahnya paling jos di Serang di provinsi Banten. Udah, kalau ngomong kelamaan. Bisa panggil amin teh. Ikan paling oke di provinsi Banten. Makanya kalau mau kesini mampir dulu. Apa namanya? Sop ikan tak-takan. Laporan dari Dapur. Bang Tigar belum kebagian itu ikannya. belum, kita baru ke nasi doang. Banyak putih. Sini ada kebagian nih. Kurang. Kurang apa? Sambal. Sambal sama lalap. Matnyos yang kurang. Sendok. Oke, friend. Kita udah sampai di kawasan Banten Lama. Masjid yang punya nilai sejarah dan sudah direnovasi sama pemerintah Provinsi Banten dan sekarang jadi KSI. Insya Allah ini kita berdoa buat teman-teman wartawan Banten mudah-mudahan menjadi wartawan yang selalu memberitakan Pakai masker guys, baik. pakai masker guys. Ingat pesan mama 3M. Ada nih kan. Tadi habis Oke tidur. guys. Pesan Bapak ingat 3M. Siapa? Ada Pak, bawa Pak. Coba. Merah putih keren. Merah putih Pak. Keren. Insya Allah dengan ziarah ini makin solid saja. Mudah-mudahan karomah Syekh Banten ya Bapak Salam literasi dengan ulama dan wartawan juga nanti cinta dengan ulama. Amin. Di luar itu ada situs Banten Purbakala, Dekatan Budaya khususnya yang ininya. Kemudian untuk wilayah tanaman di luar situsnya itu adalah PUPR Pemerintah Provinsi Banten. Di dalam yang masih kenaziran. Iya, gitu. Tidak ada tiga pengelolaan di sini. Alhamdulillah kesan wisata itu positif dibanding sebelum Pak WH karena masih dalam perencanaan Pak ya. Ini nanti tepat tuh ya. Ya, sepatu. Sebelum masuk cek dulu tuh suhunya. Udah cek suhu dulu, jaga jarak, jaga hati. Ya betul, jaga HP, pokoknya jaga barang-barang berharga. Jaga hatinya ya masing-masing. Assalamualaikum Banten. Pak Yus.
keren banget sekarang Banten. Yang dulunya kumuh banget, dan alhamdulillah sekarang semenjak penataan yang sangat luar biasa. Pokoknya Banten lama sekarang keren banget. Baik, Bapak sudah ada di posisi di pusat pemerintahan pada masa itu. Ini masjidnya, karena masjid itu kalau kota Belanda itu ada alun-alun, ada keraton, ada pemerintahan. Dalam hal ini adalah Keraton Sorosowan, dan masjid tempat ibadah. Dan masjid tidak pernah terbongkar pada masa itu. Hanya keraton yang dibongkar. Kenapa? Karena kalau dibongkar masjid, tambah orang Banten tambah marah. Makanya masjid aman posisinya. Sementara ya Sorosowan itu dibongkar habis pada masa Dendes. Nah, jadi pusat pemerintahnya pertama itu dalam catatan sejarah, Pak, itu adalah di Banten Girang, bukan Tante Girang, Banten Girang, 10 km dari sini, di hulu di sana. Makanya ada orang menyebutnya Banten Girang itu adalah Prabu Pucukumun pada masa Kerajaan Sunda. Ya, Prabu Pucukumun itu dalam satu catatan orang Banten adalah sampai ubun-ubun pucuk tidak akan masuk Islam, itu orang Baduy. Makanya orang Baduy mah kesini tuh belum tidak begitu ke Banten karena udah dibatasi, karena ini jodoh orang suci, maksudnya orang-orang Islam Banten itu. Makanya kalau Baduy Seba itu pasti di Banten Girang ngambil airnya. Dia tidak mau di provinsi, tapi dia harus ke kantor gubernur, Pak. Pernah dialihkan 3-4 tahun yang lalu di kantor gubernur yang baru, nggak mau, dia nolak. Apa hubungannya? Berarti dia ada kekerabatan antara Banten. Dan salah satu orang Baduy itu adalah Pangeran Wirasuta, turunannya adalah wakil gubernur Jawa Barat A.M. Sampurna, itu orang Baduy, namanya Wirasuta, dapat gelar Wira. Kuburannya namanya Astapati. Makna dari Astapati adalah Asta itu hidup, Pati itu tangan. Jadi kalau dia mematikan, jadi kalau pegang tangan itu dia mematikan, karena pernah bersengketa antara Banten dengan Lampung. Iya, tahun 1773 pernah sengketa. Panglima perangnya adalah orang Baduy, namanya Pangeran Wirasuta. Asal katanya dari Suta, diberi gelar. Dan turunannya ke-10 sudah pernah datang, Pak. Pas sudah wawancara, turunan ke-10 dari Pangeran Wirasuta. Itu bercampur orang Barat, ya, udah berkelana kemana-mana. Itu turunannya. Di mana, Pak? Adanya di Jakarta, di Tangsel, Pak. Udah ketemu kemarin dengan media untuk memberantas media-media yang menjual tentang Baduy, eksplorasi Baduy, yang nguskan sama dia. Karena saya turun orang Baduy. Nah itu, jadi pusat pemerintahan pertama Banten Girang, kemudian dipindahkan ke sini dengan maksud apa? Untuk menjalin perdagangan antara bangsa-bangsa Portugis dengan orang Banten. Dulunya Banten Girang melalui apa? Sungai Cibanten. Jalurnya itu, Pak. Transportasinya dulu itu. Begitu dipindahkan, ramailah suasana. Apa sih yang dicari? Sebenarnya yang dicari itu adalah rempah-rempah, Pak. Banten, saya telusur rempah-rempah sampai ke Munjul, itu pada masa Tarumanegara itu sudah ada perdagangan. Makanya di Tanjung Lesung itu ada namanya Kampung Merica, ya, Kampung Panimba. Diambillah nama-nama itu ketika pada masa Tarumanegara sudah ada. Yang beli siapa? Orang-orang Portugis. Di peta kunonya, peta tuanya itu ada Paper Bay. Ya, sudah ada tahun 1940-an itu udah ada bahwa Banten adalah dikenal dengan perdagangannya. Nah, kemudian pindahlah di sini menjalin hubungan dengan Portugis. Orang yang pertama kali datang ke Banten dalam catatan sejarah itu adalah Tom Pires 1511. Datang, dia membeli, dia pegawai pajak dari Malaka. Karena antara hubungan Malaka dengan Banten. Gitu. Jadi sehingga dipindahkan di Banten. Berdirilah namanya Keraton Sorosowan. Ya, di belakang kita itu namanya Sorosowan. Suro itu adalah Sorosowan, Raja Pemberani sebutannya. Pertama kesultanannya bukan Sarip Hidayatullah, tapi menasbik, itu tidak menasbiskan saya ada rajanya. Kata bapaknya Sarip Hidayatullah, tapi dititipkan pada anaknya, namanya Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin yang mengebangun yang namanya Banten. Nah, nama Banten itu ada beberapa versi, Pak. Ada Banten Katiban Inten,
karena begitu Hindu masuk dulunya Hindu kemudian masuklah Islam, seperti mendapat biduri, dapat intan, namanya Ketiban Intan. Ada lagi nama Banten itu tak bantahan, membantah Sultan Hasanuddin masuk Islam. Orang-orang Hindu dulu, mungkin orang Hindu itu mungkin adalah orang Baduy, dikatakan itu. Kemudian Banten itu selain nama dari itu, ada Banten itu ada tempat sesajen, Mbak. Adanya di Bali. Lebih halus sesajen itu namanya Banten. Makanya di Bali itu kalau nyebut Banten adalah sesajen. Dirujuk kemungkinan Banten itu adalah dulunya Hindu, gitu, Mbak. Maka diambillah nama Banten. Iya, gitu, Pak. Jadi sekilas yang kami tahu dari beberapa catatan sejarah, hasil seminar, termasuk senior wartawan Pak Lukman almarhum, saya sering dialog dengan beliau itu ya tentang pemanduan. Nah, ini salah satu karya dari Hendrik Lucas Kardel, arsitektur orang Belanda. Kemudian menara pun juga dihias dibantu oleh arsitektur dari Cina, Cut Banci namanya. Ini dibangunnya semenjak Maulana Yusuf masih mongmongan, kurang lebih tahun 1550-an, masih mongmongan. Kemudian diperbarui pada masa Sultan Haji tahun 1680-an. Setelah ganti tiasa lengser, ganti Sultan Haji. Nah, dibangun arsitektur ini, perpaduan antara Cina dan Belanda. Yang Belanda ini Tiama namanya. Nah, ini perpaduan arsitektur orang Belanda, bentuknya tinggi. Kalau ini ciri-cirinya merah itu adalah dari Cina, Tianghua. Dan di itu emang sudah ada orang-orang Cina di sana, makanya ada kampung Pamarican, kampung Pacinan ada. Nah, Bapak Ibu lewat itu ada kampung Pacinan, betul orang Cina. Dan di sebelah itu ada rumah tua Pak Bendol yang nempati. Masih ada tahun 1500. Masih ada. Walaupun dipugar depannya, tapi struktur bangunannya tidak pernah dirubah. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mus Mulyadi, reporter Radio El Sinta, melihat Masjid Banten Lama dan kawasan Banten Lama saat ini sungguh menakjubkan. Beberapa tahun lalu saya pernah kesini bersama keluarga. Tempat wisata religi Banten Lama ini belum seperti saat ini. Saat ini seperti kita lihat sendiri, begitu indah, begitu megah, dan sangat bisa nikmati oleh seluruh masyarakat Banten dan juga seluruh wisatawan yang ada di sekitar kawasan Banten Lama. Banyak sekali wisatawan-wisatawan yang bukan hanya dari domestik Provinsi Banten tapi dari luar kota merasa bahwa penataan di kawasan Banten Lama ini sangat baik dan indah untuk dinikmati oleh seluruh wisatawan, terutama wisatawan religi yang ada di Masjid Banten Lama ini. Selain bisa menikmati sejarah dari kerajaan Islam yang ada di Banten, masyarakat dan juga para wisatawan religi bisa menikmati keindahan-keindahan wisata-wisata di Provinsi Banten lainnya seperti di kawasan Anyer, Carita, Labuan, dan juga di daerah Lebak. Provinsi Banten luar biasa saat ini. Terima kasih Bapak Gubernur, terima kasih pemerintah Provinsi Banten, dan Banten maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Rangga, saya dari Kabupaten Tangerang. Saya baru pertama kali ke tempat wisata Banten Lama ini, dan saya sebelumnya hanya melihat-lihat dari Instagram dan Google ya, dan ternyata ketika datang ke sini tempatnya sangat bagus ya, dan tertata rapi dan juga tertib ya. Dan saya rasa ini menjadi salah satu tempat wisata di Banten yang cukup recommended untuk didatangi ya, dan dikunjungi bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat warga Banten. Saat ini
kita sudah ada di kawasan wisata religi Kesultanan Banten yang saat ini luar biasa di bawah kepemimpinan Bapak Wahidin Halim. Lihat saja, luar biasa sekali pembangunan yang dibuat di sini. Ya, kita ini orang-orang Tangerang, ya nggak? Buset, bangga banget datang kemari. Kita sering banget datang kemari. Baru kali ini nih kita lihat nih, Masya Allah jauh banget. Orang Tangerang kalau kagak kemari bukan orang Tangerang namanya. Lu mah keturunan Banten pada. Kalau lu keturunan Banten, lu pasti harus nyampe sini. Kalau merasa keturunan Banten ya, kalau bukan keturunan Banten, lah iya, lu kalau orang Banten mah kudunya kemari nih ziarah. Lu ngapain pada pergi ke Jawa jauh-jauh? Di sini nih nyampe lu. Kalau belum nyampe sini lu bukan orang Banten namanya. Ya coba lu dengerin gua nih. Ya, udah ya. Gue bilangin kayak gitu ya, kalau lu belum ke Banten nih, lu ke Banten lu tuh indah banget, indah dibangun sama Pak Wahidin, cakep dah, lu udah kemari dah, ya udah ya, gitu aja ya, biar lu pada balik kemari ya, assalamualaikum. Selamat sore, tadi udah di Menara Banten di Masjid Lama, dan sekarang kita sudah sampai di Kelenteng Vihara, tempat beribadahnya orang-orang Buddha. Nah, ini bersama kawan-kawan kita akan menuju dan melihat-lihat suasana kelenteng yang ada di Banten. Wih, banyak burung guys. Bodoh, burung apaan nih? Burung emprit. Oh ini. Dijual berapaan ini Pak? 3.000-an. Satu. Oke guys, yang mau beli burung emprit silahkan datang ke kawasan sekitar Kelenteng Banten Lama. 3.000-an. Wah, banyak. Oke, baru masuk. Kita masuk menuju Kelenteng, gas. Ya, parah. Baru dicetak itu, Tek. Oke gas. Ada. Ayo guys, kita masuk ke dalam. No, ya asli mah orang Korea no. Asli dia masuk sini. Ini kalau kita melihat sejarah yang ada di Banten Lama ini beragam dan terlihat sekali bahwa sejak zaman dahulu kita sudah bersama bahwa antar umat beragama di provinsi atau di kawasan Banten ini sudah membaur sejak di zaman kerajaan Islam. Terbukti dari cerita yang disampaikan bahwa wihara ini dengan Masjid Banten adalah satu kesatuan, karena sejarahnya saudara-saudara kita dari tanah Cina pernah singgah di Banten dan akhirnya membuat tempat ibadah ini seperti juga Masjid Banten Lama adanya. Sangat luar biasa sejarah dari Banten dan juga khususnya Provinsi Banten ini. Oke sobat, kali ini kita sampai ke Benteng Speluit. Tadi habis ke Kelenteng, sekarang ke Benteng Speluit. Pengen tahu kayak apa sih dalamnya benteng yang dulu pada zaman peperangan pasukan Indonesia pernah bertahan di sini dan mempertahankan wilayah Banten dari para penjajah. Oke, kita masuk ke dalam. Wih, nggak masuk juga. Sahabat, oke masuk. Assalamualaikum. Oke, ikan gelap guys. Assalamualaikum. Bentar.
Awas. Tangganya gelap sekali. Hati-hati. Sahabat. Oke. Silakan. Ya. Gelap gas. Gelap gas. Udah gas. Wah, kalau sini mah terang gas. Enggak masuk dalam tuh. Enggak. Ke benteng apa namanya? Ke kayak dam aja itu. Oh gitu. Bunker. Terus kita kemana lagi? Balik aja. Bunker tempat penyimpanan dulu senjata. Selain ini juga bunker Jepang tuh ada ditemukan di Australia, di daerah Labuan saya udah menemukan 3 bunker untuk pengintaian masyarakat. Betapa pengapnya pada zaman dahulu kali di dalamnya. Alhamdulillah, terang banget. Assalamualaikum. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول